Halo pemirsa setia Fibis News, kembali kita berjumpa di dalam Fibis Fokus dan kali ini bersama saya Indra Yudhistira beserta rekan saya Wahyu Sidarta. Kita akan membahas bagaimana dampak dari kenaikan BI Rate yang baru saja diumumkan oleh Bank Indonesia. Pada hari ini diumumkan oleh Bank Indonesia bahwa BI Rate dinaikkan ke angka 6,50% dari 6,0%. Kenaikan ini merupakan kenaikan yang di luar dugaan, di mana sejumlah ekonom menduga hanya akan dinaikkan menjadi 6,25%. Tentunya selain BI Rate dinaikkan, Bank Indonesia juga dilaporkan menaikkan suku bunga fasilitas deposito menjadi 4,75% dari 4,25%. Juga sama-sama dinaikkan sekitar 50 basis point. Hal yang melatar belakangi kenaikan BI Rate ini di antaranya adalah upaya pencegahan ekspektasi inflasi. Dengan demikian, keputusan BI ini merupakan keputusan yang cukup kontras dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, di mana pada minggu ini dilaporkan bahwa Korea Selatan dan Thailand memilih untuk tetap menahan suku bunga acuannya. Selain itu, hal ini ataupun tindakan Bank Indonesia ini merupakan antisipasi dari kecenderungan memburuknya kinerja mata uang rupiah, di mana tercatat bahwa mata uang rupiah telah melemah sekitar 6% di dalam 12 bulan terakhir. Dampak daripada kenaikan BI Rate terhadap kurs rupiah terhadap dolar dapat kita lihat pada chart berikut, di mana pada hari ini di pasar spot mata uang rupiah berada di kisaran sekitar 9.975 atau hampir mendekati 10.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan dengan kurs rupiah dengan kurs Bank Indonesia sudah melewati angka 10.000. Adapun estimasi ataupun perkiraan kami terhadap kurs rupiah pasca kenaikan BI Rate ini adalah bahwa rupiah diharapkan akan menguat dan diharapkan dapat mendekati kisaran 9.856 dan diharapkan akan memasuki kembali pola channeling up setelah dalam beberapa bulan terakhir cenderung mengalami overshoot. Lalu bagaimana dampak dari kenaikan BI Rate terhadap bursa saham dan juga sebetulnya apa saja yang melatar belakangi kenaikan BI Rate ini? Untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan rekan saya Wahyu Sidarta. Silakan Wahyu. Terima kasih Pak Indra. Baik pemirsa, sebelum kita melihat bagaimana dampak dari kenaikan BI Rate atau inflasi dari Indonesia sendiri terhadap bursa saham, kita lihat dulu sebenarnya apa yang melatari keputusan BI untuk menaikkan suku bunganya. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang laju inflasi dari Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, di mana hingga bulan Juni 2013 tingkat inflasi sudah mencapai angka 5,9%. Laju inflasi secara tahunan ini diperkirakan masih cukup berpeluang untuk terus meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM serta dalam waktu dekat di mana kita akan menyambut hari raya Lebaran seiring dengan berakhirnya bulan puasa nanti. Dengan ancaman inflasi ini tentunya BI tampaknya langsung merespon dengan menaikkan suku bunganya. Dapat dilihat bahwa dari bulan Februari 2012 suku bunga BI sudah bertahan di level 5,75%. Namun sejak bulan Juni akhirnya BI memutuskan untuk menaikkan suku bunganya menjadi 6%. Lalu yang cukup mengejutkan adalah pada bulan Juli ini di mana BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point ke posisi 6,50%. Banyak pakar yang menyatakan bahwa laju inflasi Indonesia sendiri pada tahun 2013 ini bahkan mampu mencapai angka 8,31%. Lalu dengan ancaman inflasi ini serta kenaikan suku bunga BI sendiri, apa dampaknya terhadap IHSG? Dapat dilihat bahwa
Sebenarnya sejak awal tahun IHSG telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sekitar 21,65% hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarahnya yang baru ke posisi 5.251,296 pada tanggal 21 Mei tahun 2013 ini. Namun setelah itu, seiring dengan kenaikan harga BBM dan pengetatan atau kenaikan dari suku bunga BI, dapat dilihat IHSG telah terkoreksi cukup signifikan, di mana penguatan tahun ini hampir terpangkas semua. Dari level tertingginya hingga tanggal 25 Juni dapat dilihat IHSG telah mengalami pelemahan sebesar 16,73%. Lalu seiring dengan melemahnya IHSG, ancaman dari laju inflasi tersebut tampaknya cukup memukul sektor tertentu. Sektor yang paling terpengaruh tampaknya saat ini adalah sektor properti, di mana sektor properti sendiri sebenarnya pertumbuhannya cukup fantastis, di mana sejak awal tahun 2013 hingga tanggal 31 Mei dapat dilihat bahwa pertumbuhannya telah mencapai angka 73%. Namun seiring dengan ancaman inflasi serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia sendiri, dapat dilihat hingga 9 Juli 2013 ini indeks properti telah terkoreksi sebesar 28%. Seiring dengan laju inflasi yang diperkirakan masih cukup berpeluang untuk terus meningkat, maka tampaknya indeks properti atau saham-saham properti sendiri masih cukup berpeluang untuk mengalami pelemahan. Baik pemirsa, demikianlah program Fibis Fokus kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, bersama saya Wawi Sidarta dan rekan saya Indra Yudhistira, selamat menjalankan ibadah puasa dan salam Fibis.